Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Sebuah kisah yang berjudul Rara Sukma, Desa Kolong Mayit. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Langit yang awalnya gelap secara perlahan-lahan berubah menjadi merah kekuning-kuningan. Bersamaan dengan banyak sekali kelelawar yang terbang kembali ke sarangnya, menutupi langit dengan warnanya yang hitam. Rumah yang megah itu kini mereka tinggalkan. Setelah tidak sadarnya Rara di dalam rumah, membuat mereka semua menghentikan segala aktivitasnya di sana dan memutuskan untuk pulang menyusuri jalan kecil dan berbatu ke arah tempat tinggal mereka saat ini. Rumah tersebut memang berada di tengah-tengah hutan. Tepatnya di sebuah lahan bekas perkebunan yang luas yang kini terbengkalai karena tidak ada yang mau mengurusnya. Sehingga kebun-kebun itu kini nampak seperti hutan dengan pepohonan yang rimbun dan rumput-rumput ilalang yang tinggi menjulang hingga ke atas. Rara yang masih shock atas kejadian itu nampak hanya terdiam di dalam mobil yang mereka tumpangi. Kepalanya dia tempelkan ke arah jendela mobil dengan tatapan yang kosong, memandangi cahaya matahari yang secara perlahan-lahan muncul dari ufuk timur di pagi itu. Wih, gue lihat yang nyawer banyak nih, bahkan lebih banyak dari konten-konten kita yang lain. Apalagi siapa tuh yang akunnya D_BT. Dia beberapa kali kirim singa ke kita. Satu singa aja udah jutaan lebih dari 10 kali dia ngirim begituan, kata Danang yang terlihat senang sambil memegang setir mobil yang kini berjalan di jalanan berbatu di sana. Jangan sekarang bahas gituan. Lihat Rara, sok seperti itu atas apa yang terjadi semalam. Dewi yang duduk di sebelah Danang langsung menyenggol tubuh Danang dan bicara dengan nada yang pelan agar Danang tidak membahas hal itu lagi. Tiba-tiba Dewi pun berbalik. Dia melihat Rara yang masih terdiam menatap jalan di sana. Dia tahu bagaimana soknya Rara pada saat itu. Meskipun mereka tidak tahu kenapa Rara sampai bisa melakukan hal yang seperti itu, namun Dewi yakin pasti ada sesuatu yang terjadi kepadanya, dan Rara pada saat ini masih belum bisa menceritakan hal tersebut kepada mereka semua. Ra, gue minta maaf ya, gue terlalu nge-push lo agar bisa membuat konten yang menarik. Sudah beberapa kali Dewi meminta maaf kepada Rara pada saat itu. Raut wajahnya yang merasa bersalah atas apa yang terjadi membuat dirinya benar-benar tulus meminta maaf kepada sahabatnya tersebut. Rara hanya bisa mengangguk dan menjawab dengan sangat pelan bahwa dia sudah memaafkannya dan tidak terlalu khawatir atas apa yang terjadi padanya pada saat ini. Udah, paling nanti kita coba konsep ulang apabila ingin bikin konten seperti ini lagi. Mungkin nanti Rara akan ditemani oleh lu dan si Danang di depan kamera. Jadi kalau ada apa-apa, salah satu dari kalian bisa menjaga hal yang terjadi seperti Rara tadi malam. Biar nanti yang fokus akan kamera dan peralatan hanya gue sama si Ardi saja. Bener kan, Dik? Kata Dimas yang duduk di samping Rara, mencoba menenangkan situasi yang ada. Ardi yang duduk di belakang bersama peralatan yang mereka bawa hanya mengangkat jempolnya pada saat itu. Sedangkan Dewi terlihat sedang memikirkan apa yang Dimas katakan pada saat itu. Bener seperti itu aja. Lu jangan khawatir lagi ya, Ra, kata Dewi yang masih merasa bersalah. Rara yang terdiam hanya mengangguk dan berkata dengan nada yang sangat pelan. Nanti aja kita bahas hal itu ya. Jujur gue pengen banget istirahat sekarang ini. Gue pengen nenangin pikiran dulu, Gue gak nyalain kalian kok. Sudah konsekuensi gue di depan kamera terjadi hal-hal kayak gini kalau buat konten horor. Dan gue sepakat akan hal itu ketika kita briefing pertama kali untuk melakukan konten itu. Jadi tolong biarkan gue istirahat dulu ya. Anterin gue ke kos ya, Wi. Gue pengen istirahat. Semua yang mendengarkan apa yang Rara bicarakan langsung terdiam. Mereka semua sepakat mengangguk atas apa yang Rara minta pada saat itu.
Rara akhirnya kembali melihat pemandangan hutan setelah pembicaraan mereka selesai. Kini, secara perlahan-lahan pemandangan hutan berganti menjadi rumah-rumah warga yang sederhana. Bersamaan dengan jalan yang mulai mulus dengan banyak sekali aktivitas warga yang terlihat di pagi itu. Rupanya, mobil yang mereka kendarai kini sudah keluar dari area rumah mewah tersebut dan kini mulai masuk perkampungan, di mana rasa shock Rara sudah perlahan mulai menghilang karena dia merasa kini dia sudah benar-benar meninggalkan rumah mewah itu beserta segala keangkerannya yang kini jauh di belakang mereka. Sebuah kasur yang nyaman dan di dalam sebuah kamar kos berukuran 3 kali 3 meter terlihat dengan jelas. Kasur dengan spray berwarna putih dengan corak bulatan-bulatan kecil berwarna coklat membuat kamar kos itu terasa sempit. Terlihat Rara nampak masih lelap tertidur. Tubuh dan pikirannya benar-benar terasa tercampur aduk oleh rasa takut yang dia alami semalam. Suasana hening kos yang dia tinggali membuat dirinya bisa memejamkan mata dan tertidur pulas di hari itu. Tidak terasa pula siang hari dengan panasnya yang terik juga sore hari dengan matahari yang terbenam di ufuk barat pun terlewati dengan cepat. Namun rasa lelah yang Rara rasakan tidak serta-merta membiarkan perutnya yang kini keroncongan. Terakhir dia makan adalah sarapan pagi bersama Dewi dan timnya ketika dia pulang dari rumah mewah tersebut. Dan hingga malam tiba, perutnya belum terisi kembali. Mata Rara yang awalnya terpejam kini nampak terbuka secara perlahan. Dia melihat langit-langit berwarna putih dengan lampu kamar yang menyala dengan terang. Sesekali mulutnya menguap karena dia masih merasa lelah pada saat itu. Namun perutnya tidak bisa berkompromi. Dia harus mengisi perutnya lagi sebelum akhirnya kembali beristirahat. Apa yang terjadi kemarin malam rupanya sudah sedikit dilupakan oleh Rara. Hiruk-pikuk manusia yang berlalu lalang di lingkungan kosnya membuat Rara merasa aman. Karena tidak ada hal-hal yang mengerikan seperti yang terjadi di dalam rumah mewah itu. Rara pun akhirnya bangun dari tidurnya. Pandangannya tertuju pada jam dinding bergambar burung hantu yang lucu berwarna coklat yang menunjuk jam 11 malam. Gua tidur sampai tengah malam gini. Masih ada nasi goreng nggak ya jam segini? Gumam Rara dalam batinnya. Dengan wajahnya yang nampak masih mengantuk, dia akhirnya berdiri, mengambil dompet yang ada di meja kecil di sebelah kasurnya dan mengambil uang 50 ribuan untuk dibawa keluar mencari makan pada saat itu. Tidak ada perasaan khawatir lagi sekarang. Lingkungan kosan dengan kampus memang akan terus hidup meskipun waktu sudah hampir tengah malam, karena banyak sekali mahasiswa yang masih beraktivitas di malam yang larut ini. Seperti sudah terbiasa keluar malam, akhirnya Rara memakai sweater tipis dan memakai sendal jepit untuk keluar. Tidak lama dia pun keluar dari kosan yang nampak nyaman, sebuah kos yang dia sewa setelah dia membuat konten dengan Dewi dan timnya. Uang dari konten membuat dirinya bisa membiayai kuliah dan kosannya setiap bulan, sehingga meskipun karena dia mendapatkan pengalaman yang mengerikan, namun itu tidak seberapa dengan hasil yang dihasilkan dengan timnya hingga saat ini. Kosan tersebut adalah kosan yang memanjang berisi 10 kamar, sebuah kosan yang tidak terlalu megah namun lebih baik daripada kosan dirinya ketika dirinya belum aktif membuat konten dengan Dewi dan timnya. Nampak sebuah lorong panjang terlihat, dan Rara yang baru keluar nampak melihat ke kiri dan kanan untuk melihat keadaan kos yang kini nampak sedikit gelap. Namun entah mengapa kini pandangannya terhenti ketika menatap sesuatu yang berada di ujung kos, tepat di ujung lorong yang bersebelahan dengan kamar mandi untuk para penghuni kos yang ada di sana. Karena di sana dia melihat seorang anak kecil yang nampak terlihat asik memainkan handuk-handuk para penghuni kos yang menggantung di sana, meskipun dia tidak bisa melihat dengan jelas raut wajah anak kecil tersebut. Namun dia merasa aneh karena tidak ada penghuni kosan yang tinggal sambil membawa anak kecil di sana. Rara yang beranggapan bahwa dia adalah salah satu warga yang sedang iseng untuk mengambil handuk dari para penghuni kos yang tinggal di sana, mencoba memanggilnya agar dirinya tahu bahwa ada seseorang yang sedang mengawasinya pada saat itu. "Ngapain lo? Mau curi handuk ya?" kata Rara sambil mendekati anak kecil itu. Anak kecil itu rupanya mendengar suara Rara. Dia pun akhirnya memalingkan wajahnya ke arah Rara yang berjalan mendekati dirinya pada saat itu. Namun tidak disangka-sangka, dia berkata kepadanya sambil tersenyum kecil, seperti ada sesuatu yang membuat dia senang ketika Rara memanggilnya pada malam itu. "Kakak,
Kok kakak bisa lihat aku sekarang kalau aku ada di sini? Katanya dengan senyumnya yang menyeringai dan terlihat sebuah taring kecil yang keluar dari mulutnya pada saat itu. Rara tiba-tiba terdiam. Wajahnya yang tadinya biasa-biasa saja kini mulai berubah menjadi pucat. Bahkan uang yang dia pegang untuk membeli nasi goreng pun tidak sengaja dia jatuhkan ke tanah tanpa sadar. Anak kecil yang dia lihat nampaknya berbeda dengan anak-anak kecil yang pernah dia lihat di lingkungan kosan. Bagaimana tidak? Apa yang Rara lihat adalah sebuah anak kecil dengan wajahnya yang nampak menghitam, dengan kelopak matanya yang berwarna putih, dan mata yang menatapnya berwarna sedikit kemerah-merahan. Dia hanya tersenyum, mulutnya sedikit menyeringai dengan gigi taring kecil yang muncul dari mulutnya pada saat itu. Apalagi semakin Rara mendekatinya, semakin jelas pula penampilannya bahwa dia tidak memakai apapun. Tubuhnya yang hitam pekat menandakan bahwa dirinya bukan dari bangsa manusia, melainkan sebuah makhluk gaib yang sama dengan apa yang dia lihat kemarin di rumah mewah itu. Suasana kos pun mendadak menjadi hening. Angin malam tiba-tiba berhembus pelan dari arah anak kecil itu dan masuk menembus sweater tipis yang Rara pakai. Tubuh Rara pun merinding. Beberapa kali tubuhnya bergidik ketika hawa dingin itu dirasakan olehnya. Dan lagi-lagi tubuhnya seperti tidak bisa dia gerakan ketika tahu bahwa apa yang dia lihat bukanlah manusia. Namun, sosok lain yang baru pertama kali dia lihat di kosan tempat dia tinggal selama ini. Siapa kamu? Kamu bukan manusia kan? Ayo, aku. Rara mencoba memberanikan diri. Dia merasa bahwa anak kecil itu tidak berbahaya karena dia terlihat tersenyum dan menatapnya tanpa ada sinyal-sinyal untuk menyerangnya seperti yang terjadi kemarin malam. Anak kecil itu hanya memiringkan kepalanya di depan Rara. Dia benar-benar terlihat senang karena mungkin kini ada manusia yang bisa melihatnya sehingga dirinya bisa berinteraksi dengannya. Aku sudah ada di sini sebelum bangunan ini ada loh, Kak. Kakaknya aja yang tidak tahu bahwa aku ada. Padahal tiap ada orang yang berada di kamar itu, aku sering ketuk-ketuk pintunya loh tiap malam supaya aku bisa ngobrol dengan mereka. Tapi nyatanya sering tidak ada yang kuat lama-lama di ruangan itu, kata anak kecil itu sambil menunjuk ke kamar yang ada di dekatnya. Sebuah ruangan kos yang berbatasan langsung dengan kamar mandi pada saat itu. Rara kembali terdiam. Dia ingat bahwa kamar yang dia tunjuk adalah kamar yang telah lama kosong, bahkan sekarang kamar itu menjadi gudang. Karena katanya, tiap ada orang yang kos di sana mereka akan pindah kembali dalam hitungan bulan. Bahkan ada yang belum 1 minggu mereka sudah pindah kosan ke tempat yang lain. Pemilik kos yang mungkin tahu pun kini menutup kamar itu. Karena mungkin dia tidak mau ada isu-isu yang beredar sehingga kosannya sepi. Dan hal itu terjawab oleh Rara sekarang. Karena ternyata pelakunya kini muncul di depannya dengan wujudnya yang hitam legam. Jujur, Rara tidak ingin berlama-lama untuk bertemu dengan anak kecil itu, meskipun nampaknya dia sangat senang ketika ada salah satu manusia yang bisa dia ajak interaksi. Namun Rara tidak ingin hal itu terjadi kepadanya. Rara ingin sekali memalingkan tubuhnya untuk kembali ke kamar dan mengunci pintu kamarnya hingga pagi tiba. Baju dalam yang dia pakai pun nampaknya basah karena keringat dingin yang terasa olehnya pada saat itu. Bahkan rasa lapar yang dia rasakan kini tidak terasa lagi. Dia hanya ingin segera ke kamar dan melupakan semuanya. Meskipun tepat ketika dia memalingkan badan, tiba-tiba, "Mau kemana, Neng? Bukan anak kecil itu aja loh yang tinggal di kosan ini." Astaga! Batin Rara tiba-tiba berteriak. Tubuhnya bergetar dengan hebat. Bahkan kali ini wajahnya terlihat semakin pucat dengan keringat yang membasahi wajahnya pada saat itu. Bagaimana tidak? Tepat ketika tubuhnya berbalik, dia melihat sesosok wanita yang tepat berdiri di sana. Wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Rambutnya terlihat acak-acakan. Bahkan ada beberapa daun-daun kering yang menempel di dalam rambutnya pada saat itu. Wanita itu memakai baju panjang berwarna putih yang sudah kotor. Terlihat banyak sekali debu-debu yang menempel di baju tersebut. Wajahnya yang tertutup rambut membuat dirinya terlihat misterius. Hanya satu bola mata yang terlihat sedang melotot ke arahnya di balik rambut panjangnya yang menutupi wajah pada saat itu. Apalagi kedua tangannya terlihat sangat pucat. Sebuah tangan yang kurus dan kering sehingga urat-uratnya terlihat sangat jelas dengan kukunya yang nampak tajam.
Apalagi nampaknya dia melayang dan tidak berjalan layaknya manusia, karena terlihat baju panjangnya seperti menggantung begitu saja tanpa menyentuh lantai. Wanita itu terus-terusan tertawa dengan suaranya yang melengking dan menakutkan. Kepalanya digerakkan ke kiri dan ke kanan di depan Rara, membuat dirinya semakin shock atas apa yang dia lihat pada saat itu. Rara tiba-tiba berteriak. Dia benar-benar tidak percaya atas apa yang dia lihat. Kenapa kini matanya bisa melihat hal-hal seperti itu? Sesuatu yang tidak ingin dia lihat di dalam hidupnya. Brak! Rara yang ketakutan tidak sengaja menabrak tong sampah kecil yang berada di dekat kamar kos yang ada di dekatnya. Kakinya nampak berlari menjauhi kedua makhluk itu yang masih berdiri di sana dan menatapnya dengan tatapan yang menyeramkan. Tidak sadar kamar kos yang dia tempati, kini dia lewati. Dia merasa tidak aman untuk berada di dalam kamar kosnya sekarang, karena dia takut kedua makhluk itu akan mengikutinya sekarang. Seperti berlari tanpa tujuan, akhirnya Rara pun keluar dari kos. Dia membuka pagar kosan dan berlari melewati gang-gang kecil dengan perasaan takut yang muncul di dalam dirinya. Aneh, sungguh aneh. Gang-gang yang seharusnya ramai meskipun sudah lewat tengah malam, kini nampak sepi. Yang ada hanya lampu-lampu yang menyala redup di sana. Hawa dingin yang dia rasakan masih sangat terasa menusuk ketika dia berlari menjauh dari sana. Dia tidak bisa meminta pertolongan kepada Dewi, Danang, Dimas, dan Ardi pada saat itu karena HP yang dia pakai disimpan di dalam kamar kos dan tidak dia bawa. Sehingga satu-satunya yang dia cari adalah manusia selain dirinya. Dia tahu bahwa di lingkungan kosnya ada beberapa tempat makan khusus mahasiswa yang buka selama 24 jam. Dan mungkin di sana bisa menjadi tempat untuk dirinya beristirahat untuk sementara sambil meminta pertolongan. Gang-gang sempit itu kini berubah menjadi gang yang sedikit lebih besar, namun nampaknya Rara masih belum bisa menemukan manusia lain selain dirinya yang ada di sana. Rasa takutnya masih belum turun meskipun dia sudah menjauh dari kosannya. Dia masih mengingat bagaimana menakutkannya wanita itu, tertawa sehingga membuatnya berlari seperti ini. Setelah beberapa menit berlari, akhirnya dia melihat sebuah keramaian di ujung gang, sebuah tempat makan yang dipenuhi oleh para manusia. Ada yang tertawa, ada yang sedang asik ngobrol, bahkan ada pula yang sedang fokus akan makanannya. Rara yang melihat itu langsung mempercepat langkahnya. Rasa takut yang dia rasakan sengaja dia tutupi dan bersikap biasa-biasa saja, seperti tidak ada kejadian apa-apa ketika mendekati tempat itu. Apalagi perut yang lapar membuat dirinya ingin memesan sesuatu yang ada di sana sambil menunggu pagi tiba. "Bang, boleh pesan nasi goreng nggak satu bang?" Rara yang kini berada di tempat itu langsung memesan makanan. Dia memesan makanan itu sambil sesekali melihat ke arah gang. Dia takut wanita itu akan mengejarnya dari arah kosannya. "Bang, bang." Nampaknya abang tidak mendengarkannya. Dia seperti fokus memasak sesuatu sehingga tubuhnya membelakangi dirinya pada saat itu. "Bang, pesan nasi gorengnya satu ya," kata Rara yang kembali mengulangi pertanyaannya. Bahkan kali ini dia menepuk pundak abang itu agar dia bisa mengerjakan pesanannya sembari mencari tempat duduk di sana. Namun entah mengapa abang nasi goreng yang fokus membelakangi Rara tiba-tiba menjawab dengan nada yang sedikit berat dengan sebuah hembusan nafas yang panjang seperti hewan buas. Sehingga hal itu membuat Rara kembali terdiam. Karena itu bukanlah jawaban yang biasa dia dengar ketika dia memesan makanan di sana selama dia kos di lingkungan tersebut. "Di sini gak ada nasi goreng, Neng. Nasi goreng itu makanan manusia." Rara terdiam. Jawaban dari abang nasi goreng itu bukanlah jawaban yang biasa dia dengar. Karena bukan satu atau dua kali dia memesan makanan di tempat ini, tempat makan yang selalu ramai bahkan hingga malam tiba. Karena banyak mahasiswa yang sering berkumpul dan memesan makanan di tempat ini meskipun sudah larut malam. Maaf bang, gimana tadi?" kata Rara sambil mendekatkan tubuhnya ke arahnya. Dia takut dia salah dengar atas apa yang dikatakannya. Suara dari kompor gas juga dari penggorengan membuat suasana di sana sedikit berisik. Apalagi banyak sekali suara-suara obrolan yang ada di belakang, membuatnya mungkin tidak bisa mendengar jelas apa yang tadi dibicarakan. Abang nasi goreng itu tiba-tiba menghela nafas panjang. Tubuhnya yang besar dan gemuk membuat hembusan nafasnya kini terdengar lebih keras. Dengan suara yang berat, akhirnya abang nasi goreng itu berbicara kembali. Bahkan kini dia membalikkan badannya ke arah Rara
dengan nada yang sedikit marah. "Sudah aku bilang, Neng." Entah mengapa salah satu tangannya tiba-tiba menggebrak meja yang berisi bahan makanan yang akan dia masak di sana. "Di sini itu tidak ada makanan untuk manusia." Brak. Abang itu menggebrak meja, gebrakannya benar-benar kuat, bahkan tanah yang ada di sekitar Rara pun bergetar dengan sangat hebat. Apalagi lampu yang ada di sana tiba-tiba saja mati dan menyala beberapa kali, membuat Rara sedikit ketakutan dan mundur beberapa langkah. Lampu di sana tiba-tiba redup atas apa yang dilakukan oleh orang tersebut, dan Rara secara perlahan-lahan melihat sesuatu yang tidak bisa dia pikirkan sebelumnya. Bahan-bahan makanan yang ada di depannya entah mengapa kini mendadak menjadi bahan-bahan yang busuk. Sayuran-sayuran yang awalnya terlihat segar kini nampak layu dan berbelatung. Begitu pula dengan daging yang akan disiapkan untuk dimasak. Bau busuknya tiba-tiba menyengat sehingga membuat Rara menutup hidungnya ketika mencium bau tersebut. Sedangkan pemilik tempat makan itu kembali melanjutkan memasak tanpa memperdulikan Rara yang masih terdiam di sana. Pikiran Rara benar-benar kacau. Dia tidak bisa berpikir jernih sekarang, apalagi suasana tempat itu entah mengapa tiba-tiba berubah menjadi menakutkan. Suasana yang awalnya ramai tiba-tiba mendadak hening. Orang-orang yang awalnya mengobrol, tertawa, bahkan sedang bermesraan di sana, kini terdiam. Wajah mereka tiba-tiba berubah. Tepat ketika lampu yang menerangi mereka mati dan menyala beberapa kali dan berakhir dengan menyala yang redup. Semua mata dari orang-orang yang duduk di sana kini menatapnya. Sebuah tatapan yang kosong dari semua orang yang ada di sana. Wajah-wajah mereka tampak pucat. Bahkan beberapa yang wajahnya kurus kering sehingga urat-uratnya terlihat sangat jelas. Pupil matanya menghilang dan hanya menyisakan warna putih dari dalam matanya ketika mereka menatap Rara yang ada di sana. Apalagi Rara mendadak mual. Dia seperti tidak sanggup untuk melihat atas apa yang terjadi di depan matanya, karena dia melihat sesuatu yang mereka makan, sesuatu yang nampak menjijikan untuk Rara lihat pada malam itu. Sebuah mangkuk dan piring yang nampak kusam, dan di dalamnya terlihat daging-daging yang busuk dengan belatung yang hidup di dalamnya. Juga terlihat pula darah yang sudah menghitam dan berserakan di meja sehingga nampak berantakan. Rara yang kini mengetahui bahwa dia masih belum bisa lepas dari sesuatu yang menakutkan itu, kini mundur beberapa langkah. Detak jantungnya kembali berdetak dengan kencang. Dia berusaha menenangkan dirinya meskipun rasa takutnya kembali muncul seketika pada saat itu. Dia berusaha menjauh dari tempat makan itu secara perlahan, karena dia tahu apa yang dia lihat itu bukanlah sesuatu yang dilakukan oleh manusia normal. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, Rara mundur secara perlahan. Hingga di langkah kelima tiba-tiba abang pemilik tempat makan itu berbalik dan menatap Rara yang kini sudah menjauh sambil berkata, "Neng, jadi nggak pesan makannya? Pesanan si Akang itu sudah selesai," katanya sambil membalikkan badannya. Sosok yang tadinya membelakangi Rara kini terlihat dengan jelas. Sosok makhluk yang tinggi dan gemuk dengan banyak sekali bulu-bulu kasar di wajahnya. Juga gigi taring yang terlihat tajam dari mulutnya, serta matanya yang merah menatap Rara yang kini menjauh. Hal itu membuat Rara lebih yakin bahwa apa yang dia lihat itu bukanlah manusia, namun makhluk lain yang sama seperti yang dia lihat di area kos. Sehingga tanpa menjawab apa yang dia katakan, Rara langsung berlari menjauhi tempat tersebut dengan rasa takut yang kembali muncul dan membuat seluruh tubuhnya merinding. Kenapa jadi seperti ini sih? Bukannya ini tempat makan yang sering dilewati ketika ke kampus? Pikiran Rara benar-benar kacau. Dia tidak tahu lagi harus berlari kemana. Dia benar-benar takut. Dia seperti terjebak di suatu tempat yang mirip dengan lingkungan di sekitar kosnya. Dia terus berlari, berlari dan berlari. Dia tidak memperdulikan kemana dia akan melangkah pergi. Satu-satunya yang dia pikirkan pada saat ini adalah bagaimana caranya dia bisa keluar dari situasi itu. Meskipun brak, tanpa sadar tubuhnya tiba-tiba terjatuh. Tubuh Rara terguling beberapa kali ke tanah dan langsung membuatnya tidak sadarkan diri. Hingga pada saat yang sama sebuah motor berhenti dan orang yang sedang mengendarainya mendekati Rara yang tergeletak begitu saja. Bersamaan dengan banyak sekali manusia yang menghubunginya. Rupanya tanpa sadar Rara lari ke arah jalan besar dan entah mengapa dia menabrakkan diri ke arah motor tersebut
hingga membuat tubuhnya sedikit terpental dan terguling di tanah. Dan hal itu membuat pemilik motor itu panik dan turun dari motornya. Ambulan, ambulan, panggil ambulan. Tolong panggil ambulan, biar aku yang tanggung, karena mau bagaimanapun wanita ini menabrakkan diri ke arah motorku. Cepat tolong, panggil ambulan, kita harus bawa orang ini ke sana. Sebuah langkah kaki terdengar dengan jelas di lorong rumah sakit di pagi itu. Seseorang terlihat sangat panik menyelusuri lorong yang panjang sambil mencari-cari ruangan yang akan dia masuki. Sinar matahari pagi terlihat masuk ke sela-sela jendela, membuat suasana yang ada terasa lebih hangat, namun hal itu tidak membuat perasaan dirinya tenang atas apa yang terjadi. Tidak lama, tepat di ujung lorong itu, sebuah pintu terlihat tertutup, bersamaan dengan banyak sekali orang yang menunggu di luar ruangan. Nampak ada pula beberapa orang yang berdiri dan mengobrol di sana. Salah satunya Danang, Dimas, dan Ardi yang nampak sudah datang lebih dahulu ke tempat itu. Rara gimana Rara? Dewi yang berlari dengan keadaan panik langsung menghampiri mereka bertiga, yang pada saat ini sedang mengobrol dengan seseorang dan para warga pada saat kejadian di belakang mereka. Seseorang yang sedang mengobrol dengan mereka bertiga tiba-tiba langsung menjawab pertanyaan Dewi dengan permintaan maaf. Sedangkan Danang, Dimas, dan Ardi hanya bisa mempersilahkan Dewi untuk mengobrol dengannya. Mohon maaf, sebenarnya kejadian semalam terjadi begitu cepat. Anak itu entah bagaimana lari keluar dari gang dalam keadaan yang panik. Wajahnya pucat, bahkan dia nampak seperti dikejar-kejar sesuatu yang ada di belakangnya. Tanpa melihat motorku yang sedang melintas, dia menabrakkan diri ke arah motorku dan terpental sehingga tubuhnya tidak sadarkan diri. Dewi terdiam. Ia menggelengkan kepalanya beberapa kali dan melihat ke arah pintu ruangan Rara yang tertutup pada saat itu. Tapi bagaimana keadaan Rara sekarang? Kata Dewi dengan nada yang sedikit panik. Danang yang pada saat itu berada di dekat Dewi langsung menepuk pundaknya. Lu gak usah khawatir, Wi. Rara hanya luka lecet saja. Tadi juga dia sudah siuman. Bahkan dia juga tidak sadar apa yang terjadi semalam. Cuman sekarang dia lagi istirahat. Jadi kita sepakat untuk keluar dulu dan jangan mengganggu dia. Iya Wi, lu jangan khawatir, si Rara baik-baik saja. Malah si bapak ini... maaf, bapak siapa namanya? Aku lupa. Kata Dimas yang tiba-tiba berbalik ke arah orang yang membantu Rara sambil mengangkat salah satu tangannya. Panggil saja aku Ragil, jawab Pak Ragil sambil tersenyum. Ah iya Pak Ragil, untung dia mau bertanggung jawab, bahkan para warga di sekitar kos si Rara pada bantu ke sini. Mereka yang pada waktu itu berdiri di depan pintu ruangan Rara langsung mengajak Dewi duduk agar dirinya tidak panik lagi. Sudah, sekarang kita duduk dulu, nunggu Rara bangun dan keluar dari rumah sakit. Kalau nanti dia sudah benar-benar pulih, baru kita tanya apa yang sebenarnya terjadi. Soalnya kata dokter juga siang ini Rara sudah bisa pulang. Cuman mungkin dia nginep di base camp kita dulu, Wi. Biar nanti ada lu dan kita-kita yang jaga. Biar nanti barang-barang yang ada di kosan Rara biar si Ardi yang ambilin. Benar kan, Di? Kata Danang sambil melirik ke arah Ardi yang masih berdiri di sana. Sip, ntar gue ambil barang-barang si Rara. Ntar juga kita jaga dia biar nggak keluyuran kayak kemarin. Gue takut ini gara-gara konten yang di rumah pelan-pelan. Dimas tiba-tiba memotong pembicaraan Ardi. Dia tidak sadar bahwa dia sedang berbicara dengan banyak orang pada saat itu, sehingga dia yang tersadarkan ketika Dimas menyenggol tubuhnya, langsung menghentikan apa yang dia bicarakan. Mungkin apa yang Ardi katakan sempat didengar oleh Pak Ragil dan beberapa warga yang ada di belakangnya. Namun mereka hanya melirik Ardi saja tanpa menjawab apa yang Ardi katakan pada saat itu. Bahkan mungkin mereka tidak peduli dengan apa yang Ardi katakan. Udah, masalah itu nanti kita ceritakan sudah ada di base camp ya. Karena Dewi tiba-tiba terdiam. Ada apa, Wi? Kata Danang yang heran dengan apa yang dikatakan Dewi. Dewi tiba-tiba menggelengkan kepala dan dia mendadak tersenyum pelan ke arah mereka. Enggak, pokoknya ada sesuatu yang besar yang menunggu kita. Namun kita pastikan si Rara harus sembuh dulu. Karena hal ini si Rara harus diikut sertakan. Ntarlah gue bicarakan di base camp ya, kata Dewi sambil melihat mereka semua yang ada di sana, termasuk Pak Ragil dan para warga yang ada di belakangnya. Tidak terasa sinar matahari kini sudah meninggi. Pak Ragil sepertinya harus pamit bersamaan dengan para warga yang ada di sana.
Pembayaran rumah sakit yang awalnya akan dibayarkan oleh Pak Ragil, kini Dewi yang nanggung karena dia merasa bertanggung jawab atas apa yang Rara lakukan. Dewi juga tidak menyalahkan Pak Ragil pada saat itu, karena dia tahu bahwa Rara lah yang menabrakkan diri ke arah Pak Ragil, sehingga dia tidak mempunyai salah apa-apa. Tidak lama Pak Ragil dan para warga akhirnya pamit. Mereka berpamitan kepada Danang, Ardi dan Dimas, serta kepada Dewi yang mengantarkan mereka ke pintu keluar rumah sakit. Di sana Pak Ragil tidak henti-hentinya meminta maaf, bukan tanpa sebab, karena dia masih merasa bersalah atas apa yang terjadi pada malam itu. "Neng, sekali lagi Bapak mohon maaf karena temen Neng bisa ketabrak," kata Pak Ragil dengan sedikit menunduk. "Ah, tidak apa-apa Pak. Bahkan kita semua harus berterima kasih kepada Bapak dan para warga di sekitar tempat kosnya karena sudah membantu membawanya ke sini," kata Dewi yang kini terlihat sedang mengantarkan Pak Ragil dan para warga keluar rumah sakit. "Syukurlah kalau seperti itu, Neng. Tapi Neng, Bapak masih penasaran, kenapa sih Neng itu benar-benar kayak ketakutan banget, sampai dia nggak sadar ada motor yang sedang melaju di jalan. Sampai para warga ngecek ke arah gang karena takut dia sedang dikejar-kejar orang jahat. Seperti ada sesuatu yang terjadi pada si Neng sehingga dia ketakutan seperti itu," kata Pak Ragil yang masih heran atas apa yang dilakukan Rara. Dewi yang pada saat itu masih belum mengerti kejadian yang sebenarnya hanya bisa menggelengkan kepala beberapa kali dan berkata dia akan mencari tahu apa yang terjadi selepas Rara pulang dari rumah sakit tersebut. Pak Ragil yang melihat ekspresi Dewi hanya tersenyum. Dia hanya mengangguk pelan sambil berkata, "Ya sudah, paling jaga si Neng itu baik-baik ya. Hati-hati, jangan ditinggalin sendirian si Nengnya. Bapak harap kalian berhenti melakukan sesuatu yang bisa membahayakan diri kalian. Meskipun ya, apa yang kalian dapatkan sebanding dengan resiko yang kalian terima. Apalagi..." Entah mengapa Pak Ragil tiba-tiba memelankan suaranya. Dia mendekatkan kepalanya ke arah Dewi dan terlihat sedang membisikkan sesuatu pada saat itu. "Jiwa si Neng itu, jiwa kalian bisa terancam. Dan bukan hanya si Neng itu yang menderita, bahkan kalian juga. Dan hal yang terburuknya, nyawa kalian akan terancam apabila kalian tidak menyudahi apa yang sudah kalian perbuat," kata Pak Ragil dengan nada yang sangat pelan di telinga Dewi pada saat itu. "Dew, sepertinya selain konten yang ada di rumah itu, view-nya nggak meledak lagi deh. Bahkan pendapatan kita segini nih. Bayar operasional basecamp sama bensin kendaraan dinas si Danang aja nggak cukup kalau gini." Dimas yang sedang mengutak-atik laptop tiba-tiba memperhatikan analitik dari platform konten yang mereka buat. Rara yang kini sudah tinggal di basecamp karena kejadian itu kini lebih memilih membuat konten di siang hari. Membuat satu konten selain horor yang sudah dia jalani dan menjadi teror baginya 1 bulan yang lalu. Apa yang dia rasakan tentang malam itu di kos pun masih terasa baginya. Matanya masih terbuka untuk melihat hal-hal yang tidak kasat mata sekarang. Namun, Dewi serta ketiga temannya yang kini menemani dirinya di basecamp membuat dirinya terasa aman. Karena dirinya mempunyai teman dan mereka tidak berani mendekat untuk menampakkan dirinya ketika Rara sedang berada di sekitar teman-temannya. "Apa kita harus horor lagi ya?" Ardi yang duduk di dekat Dimas sambil memainkan game HP bersama Danang kini ikut dalam obrolan itu. "Ah lu, kan lu tahu sendiri, si Rara sekarang gak mau horor-hororan lagi. Gak kasihan apa kemarin sampai kayak gitu?" jawab Danang yang duduk di dekatnya. "Ya kan dulu kita udah mau rubah konsep. Lu nanti in frame sama Dewi juga. Jadi lu bertiga di sana. Wong tugas lu cuma nyupir sama angkut-angkut dan masangin peralatan. Hitung-hitung lu jagain si Rara, lumayan kan kalau si Rara takut ntar meluk lu," kata Ardi sambil sedikit mengejek Danang di sana. "Wus, udah. Tuh lu mati lo, tower kita mau hancur nih," kata Danang dengan nada yang ketus dan menyuruh Ardi kembali memandangi game HP yang sedang mereka mainkan berdua. "Jadi gimana Wi?" Dimas yang sudah memperhatikan data dari laptopnya kembali bertanya ke arah Dewi pada saat itu. Bentar ya, si Rara masih belum pulang kuliah kan ya?" kata Dewi yang tiba-tiba menengok ke arah pintu pada saat itu. Dimas menggeleng-gelengkan kepala. Dia tahu bahwa hari ini Rara punya jadwal kuliah yang cukup banyak, sehingga pada saat ini dirinya sedang tidak ada di basecamp
dan akan datang ketika sore hari nanti. Sebenarnya gue mendapatkan email tepat 1 hari setelah kita live kemarin ketika si Rara kecelakaan. Karena melihat si Rara shocknya sampai seperti itu, email itu gue nggak bales dan lupa memberitahukannya kepada lu semua karena gue yakin si Rara pasti akan menolak. Tapi Dewi berpikir sejenak. Dia seperti memikirkan sahabatnya sekarang. Di satu sisi konten yang dia buat sudah menjadi mata pencarian bagi teman-teman mereka. Di saat uang dari orang tua mereka di kampung yang terbatas membuat mereka harus susah payah mendapatkan penghasilan lain untuk hidupnya. Apalagi Danang, Dimas, Ardi, dan Rara bukan berasal dari orang berada. Dan dengan bantuan dirinya dan konten yang mereka buat, mereka berempat kini bisa hidup layak di tengah-tengah kuliah yang kini sedang mereka jalani di tempat itu. Tapi apa, Wi? Kata Dimas yang mencoba bertanya kembali. Gue sebenarnya masih bingung. Tawaran emailnya sepertinya menggiurkan karena dia ingin membuat suatu konten seperti ekspedisi lagi ke salah satu tempat yang dia inginkan. Dan kita ingin membuat dokumentasikan hal tersebut dengan memakai produk-produk outdoor miliknya. Salah satu produk outdoor yang sedang naik daun, bahkan kini terkenal di lingkungan kampus. Tapi ya, tempat itu katanya tempat yang paling seram karena tempat itu belum pernah diekspos sama sekali. Dan dia ingin sekali konten yang dia buat viral bersama produk-produk yang dia bawa di tubuh kita, sehingga bisa meningkatkan penjualan produk mereka. Dimas langsung terdiam. Pikirannya langsung melayang ke sebuah produk outdoor yang kini sedang booming di kalangan mahasiswa. Sebuah produk yang menjadi trend center di kalangan anak muda karena produknya tidak hanya bisa dipakai untuk naik gunung, namun bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Danang dan Ardi yang sedang sibuk main HP pun mendadak menghentikan permainannya. Obrolan dari Dewi sepertinya menyedot perhatian mereka, sehingga mereka terlihat sangat serius mendengarnya. Bahkan Danang tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju mobil yang terparkir di luar dan kembali sambil membawa sesuatu. Produk yang lu bicarakan ini, Wi, kata Danang sambil membawa tas pinggang kecil dengan logo yang nampak familiar. Dewi yang melihat tas yang dibawa Danang hanya mengangguk pelan dan mengiyakan bahwa itu adalah produk yang akan menjadi sponsor mereka. Kenapa lu gak balas email itu dan kita bisa ekspedisi bersama mereka? Gue yakin duitnya gede tuh, Wi, kata Danang yang tiba-tiba bersemangat. Masalahnya Rara, Nang. Gue takut dia ketakutan lagi. Dewi kali ini benar-benar memikirkan sahabatnya. Pikirannya tidak karuan karena dia takut hal itu terjadi lagi pada sahabatnya. Apalagi sekarang tidak seperti dulu lagi. Hidupnya tiap malam seperti ketakutan karena dia seringkali melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh manusia lain pada umumnya. Sehingga Dewi yang paling dekat dengan dirinya merasakan jelas perbedaan kepada sahabatnya ini. Ya sudah, mendingan gini aja. Coba lu balas aja dulu emailnya. Kita negosiasi dulu. Kalau perlu, kita minta dia sewain paranormal yang bisa jagain si Rara agar dia merasa aman di perjalanan. Nanti kita temukan dia dengan Rara. Mau bagaimanapun, Rara adalah ujung tombak dari konten kita. Rara nggak oke, ya kita juga nggak oke, kata Dimas yang mencoba mencari solusi akan hal itu. Dewi yang mendengar hal itu hanya mengangguk. Analitik yang ada di layar laptopnya dia close dan dengan cepat dia membuka email dari tim Rara Sukma. Mencari email endorse itu dari tumpukan email-email spam yang masuk ke dalamnya. Kita jawab sekarang nih, kata Dewi yang bertanya sekali lagi kepada mereka bertiga. Iya, atur waktu aja buat ketemu kita. Nanti kita semua pergi ke sana untuk berdiskusi, terutama untuk meyakinkan si Rara bahwa ini proyek gede. Di sana juga kita akan meminta seseorang untuk menjaga Rara agar dia tidak ketakutan lagi di belakang kamera. Jujur, Wi, konten kita yang horor itu lebih meledak. Bahkan setelah dibagi berlima pun bisa lebih dari cukup untuk kita di sini, kata Ardi yang mencoba meyakinkan Dewi atas apa yang sedang dia lakukan. Ya sudah, gue sudah balas tuh. Gue juga sudah kasih kontak gue agar mereka bisa langsung menghubungi kita lagi, jawab Dewi sambil memperhatikan balasan email kepada mereka semua. Basecamp tempat mereka tinggali adalah sebuah rumah kecil milik orang tua Dewi yang tidak dipakai. Dan Dewi merupakan anak satu-satunya yang kondisi ekonominya lebih dari cukup dibandingkan dengan Rara dan teman-temannya. Dia adalah salah satu
anak dari pejabat dari kota tempat mereka kuliah, sehingga dia bisa mengcover segala kebutuhan tim Rara Sukma, dari mulai peralatan, kendaraan, bahkan uang makan bagi mereka semua. Namun Dewi tidak semena-mena melakukan hal itu dengan gratis. Dia ingin tim yang dia buat menjadi sebuah pembuktian bahwa dia bisa mencari uang sendiri tanpa ada bantuan dari orang tuanya. Karena dia tidak mau mengikuti jejak orang tuanya di pemerintahan dan terkekang oleh suatu aturan dari keluarganya pada saat itu, sehingga tim Rara Sukma sengaja dia buat agar dia bisa terbebas dan bisa melakukan apapun yang dia mau. Terlihat sebuah martabak manis disajikan di tengah rumah. Danang dan Ardi nampak dengan lahap memakan martabak itu sebagai santapan malam ala anak kos, sambil memainkan game HP mereka dari permainan yang sempat terhenti tadi siang. Sedangkan Dimas terlihat masih sibuk dengan laptopnya. Matanya terus-terusan menatap layar. Dia yang bertugas mengelola semua akun tim Rara Sukma, termasuk akun Rara yang kini mencapai puluhan ribu pengikut, membuat matanya tidak lepas dari layar laptopnya. Sedangkan Dewi dan Rara nampak sedang asik bercengkrama sambil duduk di sebuah bantal kecil yang menjadi tempat favorit mereka. Dewi sengaja menyibukkan diri bersama Rara, meskipun dalam obrolannya seringkali dia melihat mata Rara yang terlihat tidak fokus melihatnya. Matanya seperti sedang memandangi sesuatu yang berada di sekitar mereka. Entah apa yang Rara lihat di setiap malamnya, namun ketika melihat hal itu, Dewi akan dengan cepat mengalihkan perhatian Rara sehingga dia kembali fokus melihat wajahnya dan melanjutkan obrolan yang terhenti sesaat ketika pandangan Rara teralihkan. Tidak lama, HP Dewi yang disimpan di sana tiba-tiba berbunyi. Ada sebuah telepon masuk dari nomor yang tidak dikenal. Dewi sempat memandangi HP itu sebentar, lalu mengangkatnya sambil menjawab telepon yang masuk itu. "Halo?" kata Dewi dengan nada yang pelan. Terdengar sebuah suara dengan nada yang berat, sebuah suara dari seseorang yang nampak sudah sedikit tua yang berbicara dengan sopan. Di dalam telepon yang Dewi angkat pada malam itu. "Iya, halo. Apakah benar? Ini dengan tim Rara Sukma. Saya Brata, pemilik dari produk yang mensponsori konten kalian. Bisa kita atur jadwal untuk bertemu agar kita bisa mendiskusikan semuanya sebelum saya memberikan nilai kontrak untuk mensponsori kalian nantinya. Nah, saya yakin apa yang nanti kita lakukan akan membuat jagat maya heboh. Karena tempat yang akan kita datangi adalah tempat yang terpencil dan belum pernah terekspos media. Namun di sana adalah tempat yang menyeramkan dan itu cocok dengan kalian setelah saya melihat live yang sudah kalian lakukan di rumah berhantu itu." Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.